Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam acara Senin Teduh. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yakni dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Mari kita menyimaknya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayapi bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus, kisah tentang penciptaan langit dan bumi sebagaimana disaksikan oleh kitab Kejadian pasal 1 hingga pasal 2 memperlihatkan betapa berkuasanya Tuhan Allah. Semua terencana dengan teratur. Simaklah tahap-tahap penciptaan selama 6 hari. Mulai dari penciptaan terang di hari pertama, hingga penciptaan manusia di hari ke-6. Semua tahapannya terencana dengan teratur. Kuasa mencipta yang Tuhan Allah miliki itu adalah kuasa yang baik, kuasa yang membangun, menumbuh kembangkan dan menghidupkan, bukan kuasa yang merusak, apalagi menghancurkan. Seperti itu pula lah hendaknya dengan manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan Allah yang diberi mandat kuasa untuk turut mengelola segenap ciptaan Tuhan Allah, terutama yang ada di bumi ini. Menarik untuk diperhatikan yang dikemukakan oleh ayat 28. Di sana dikatakan bahwa taklukkanlah dan kuasailah apa yang ada di bumi ini yang menjadi ciptaan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, istilah taklukkanlah dan kuasailah yang dimaksudkan dalam ayat 28 tadi hendaknya dikaitkan dengan kuasa mencipta Tuhan Allah yang bersifat baik tadi. Maka taklukkanlah dan kuasailah bumi berarti mengelola bumi dan ciptaan lainnya dengan baik agar segenap ciptaan Tuhan Allah ini terpelihara keberlanjutannya atau kelestariannya. Perhatikanlah ayat 30 dari bacaan Alkitab kita hari ini. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah pun memberikan makanan kepada segenap ciptaan lainnya, yaitu hewan-hewan atau binatang-binatang baik yang ada di udara, yang ada di bumi, yang ada di air, semuanya diberikan makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Agar mereka semua terpelihara dan berlanjut kehidupan mereka selaku ciptaan
Tuhan Allah ini. Saudara-saudaraku, namun sayangnya ada kenyataan yang berbeda akibat pengelolaan yang keliru terhadap alam ciptaan Tuhan Allah ini. Yang terjadi adalah bukan menjaga dan memelihara, melainkan malah merusak. Isu pembabatan hutan yang mengusik habitat-habitat hewan sebagai tempat tinggal mereka itu banyak dan mulai kerap terjadi, sehingga terjadi perebutan pemukiman, bahkan juga bagaimana mereka mencari makanan bukan lagi di habitatnya yang asli, tapi mulai merambah ke pemukiman manusia. Lalu ada isu penurunan permukaan tanah sebagai akibat penyedotan air secara besar-besaran. Terutama ini banyak terjadi di wilayah-wilayah perkotaan yang memang membutuhkan banyak kebutuhan terhadap air. Belum lagi isu tentang cuaca dan musim yang tak beraturan, yang anomali sebagai akibat kerusakan sistem lingkungan hidup atau ekosistem. Nah, saudara-saudaraku, memperhatikan keadaan-keadaan seperti itu, maka kita perlu menyimak maksud Tuhan Allah ketika Ia memberi kesempatan kepada kita untuk mandat kuasa mengelola dengan istilah menaklukkan dan menguasai tadi. Pemberian mandat kuasa tersebut bukan untuk merusak dan menghancurkan, melainkan untuk menjaga, memelihara, serta mengembangkan keberlanjutan atau kelestarian segenap ciptaan Tuhan Allah dan kehidupan ini. Maka perlu sikap bijak dari kita manusia untuk mengelola lingkungan hidup kita. Kita mulai dari hal-hal sederhana di lingkup yang dekat dengan diri kita sendiri. Memilah sampah rumah tangga, hemat dalam menggunakan air, menanam tanaman untuk penghijauan dan penyegaran lingkungan dengan berbagai sistem, baik melalui media tanah yang ada, media pot yang diisi tanah, juga bisa dilakukan dengan sistem hidroponik misalnya. Saudara-saudara, sikap bijak mengelola lingkungan hidup harus terus dilakukan karena kita telah diberikan mandat kuasa untuk hal ini. Kita diciptakan bukan hanya sebagai makhluk berakal, melainkan juga makhluk yang berbudi. Jadi kita adalah makhluk yang berakal budi, yakni segambar dengan Allah pencipta kita yang sangat peduli terhadap keberlanjutan atau kelestarian segenap ciptaannya. Sikap bijak seperti ini juga demi memulihkan lingkungan hidup yang terlanjur rusak akibat pengelolaan terhadap ciptaan Tuhan Allah melalui mandat yang diberikan kepada kita. Semoga dengan kita menghayati bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan Allah yang segambar dengan Dia, yang memiliki akal budi, maka pemulihan lingkungan hidup kita itu akan semakin terasa dan kita menjadi lebih nyaman untuk hidup tinggal di bumi di mana Tuhan Allah telah mengaruniakannya kepada kita. Mari kita bijak dalam mengelola alam sebagai tempat tinggal kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia kehidupan, untuk karya cipta yang sudah Tuhan berikan, berupa semesta di mana kami tinggal, khususnya di bumi ini. Biarlah kiranya semua ciptaan-Mu itu menjadi berkat yang menggembirakan bagi kami.
Bersyukur kami juga Engkau berikan mandat kuasa untuk turut mengelolanya. Kiranya dengan akal budi yang Tuhan karuniakan kepada kami mampu untuk mengelola ciptaan-Mu ini dengan baik demi keberlanjutannya, demi kelestariannya, dan menjadi hal yang memberikan kenyamanan bagi diri dan kehidupan kami. Kami bersyukur dalam karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Seduh pada hari ini. Jumpa lagi dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. 3, 2, 1.